Ikan 3 dan segiring nasi. Roti bergula mengeras kaku, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Paskah ke-6, Senin 26 Mei 2025. Gereja mengadakan peringatan wajib Santo Filipus Neri, seorang imam. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap bertekun dalam devosi kepada Bunda Maria selama bulan Mei, bulan Maria ini, supaya kita bersama Bunda Maria mampu merenungkan misteri kelahiran, hidup, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dan bersama Bunda Maria kita memanjatkan doa-doa permohonan kita, kerinduan hati kita bersama dengan Bunda Maria kepada Yesus Putranya, sehingga iman kita akan semakin diperkokoh. Dan semoga dalam doa-doa kita, Anda semua, kita semua tetap bertekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita berdoa untuk mereka yang sudah tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa juga untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang tekun dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk memuliakan Tuhan, dan juga dalam kegiatan pelayanan bagi sesama. Kita juga berdoa untuk mereka pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Kita juga berdoa untuk mereka yang telah meninggal dunia, semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kiranya sabda Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh mendorong, mengingatkan, meneguhkan kita, supaya kita juga berani bersaksi, karena kita telah menerima Roh kebenaran
yang bersaksi tentang Yesus. Yesus sendiri bersabda, "Jikalau penghibur yang akan kuutus datang dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Kita semua dengan sakramen baptisan telah diikutsertakan dalam Trimunera Christi, menjadi imam, menjadi nabi, menjadi raja, dan kita diundang untuk menjadi saksi-saksi Kristus, saksi-saksi kebangkitan, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia. Karena kita telah bersama-sama dengan Kristus, kita telah diajar oleh Kristus, kita telah menerima sabda Tuhan dalam hidup kita, maka semoga kita akhirnya terdorong, tergerak untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan, saksi-saksi Kristus, menjadi pelaksana-pelaksana dan saksi dari sabda Tuhan yang telah kita terima di dalam kehidupan kita. Yesus sendiri mengingatkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas perutusan kita menjadi saksi-saksi Kristus, ada banyak kesulitan dan tantangan yang tidak mudah, yang tidak kecil. Yesus sendiri mengatakan kepada kita semua, bersabda kepada kita semua, "Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah." Sebuah situasi, sebuah tantangan, sebuah kesulitan yang sangat luar biasa digambarkan, ditunjukkan oleh Yesus, bahwa seolah-olah orang yang menganiaya kita semua karena kita utusan Allah, mereka mengira mereka berbuat bakti kepada Allah. Sungguh sebuah situasi yang sangat memprihatinkan, sebuah situasi yang sangat ironis. Tetapi semoga kita semua tetap tabah, kita tetap kuat, kita tetap berani fokus kepada tugas perutusan kita, karena Yesus menghibur kita. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya. Semoga kita semua yang telah dikaruniai Roh Kudus, kita senantiasa dibantu, ditolong, diingatkan akan segala sesuatu yang pernah disabdakan oleh Yesus, akan segala sesuatu yang telah difirmankan oleh Tuhan, akan tugas perutusan kita, akan penyertaan Allah, akan pendampingan Tuhan, akan kekuatan Tuhan yang senantiasa dicurahkan ke dalam hidup kita. Semoga kita senantiasa fokus kepada tugas perutusan kita, menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia, meskipun menghadapi tantangan dan kesulitan. Tetapi semoga kita tetap teguh, yakin dan percaya, dikuatkan dalam iman, dikokohkan dalam pengharapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi